Halo rekan-rekan, perkenalkan nama saya Aksal Reskika dari Universitas Dinamika, Fakultas Ekonomi Bisnis, Program Studi Manajemen Bisnis. Di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang praktikum akuntansi yang menggunakan buku Praktikum Akuntansi Kasus UD Elektronika. Di dalam praktikum akuntansi terdapat 6 buku yang memiliki kegunaan dan fungsi yang berbeda-beda, tetapi masih memiliki hubungan yang dimana pencatatan transaksi dan langkah-langkah ataupun informasi yang dibutuhkan. 1. Buku informasi umum dan instruksi. Di dalam buku informasi umum dan instruksi menjelaskan tentang informasi ataupun langkah-langkah untuk mengerjakan praktikum akuntansi yang akan kita bahas di dalam video ini. Di dalam buku ini menjelaskan sebuah usaha dagang elektronika yang disingkat menjadi UD Elektronika, yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang jual beli barang elektronika seperti radio, televisi, tape recorder, dan video. Barang-barang tersebut dibeli dari distributor atau dari pedagang besar secara kredit. Penjualan kepada pedagang-pedagang barang elektronika yang sudah menjadi pelanggan biasanya dilakukan secara kredit, sedangkan penjualan eceran dilakukan secara tunai. Selain menjual barang-barang tersebut, UD Elektronika juga menjual jasa reparasi barang-barang elektronika kepada para pelanggannya. Perusahaan ini merupakan sebuah badan usaha perseorangan milik Tuan Bambang, yang masing-masing menangani urusan pembelian, penyimpanan gudang, penjualan, dan akuntansi. Akuntansi pada UD Elektronika selama ini dilaksanakan oleh seorang karyawan yang akan berhenti bekerja mulai tanggal 17 November 1995 karena ia akan melanjutkan sekolah di kota lain. Dalam kasus praktek akuntansi ini, dimisalkan bahwa saya Aksal Reskika telah ditunjuk untuk menggantikan pegawai urusan akuntansi yang lama mulai tanggal 17 November yang akan datang. Di dalam buku informasi umum dan instruksi terdapat juga daftar isi. Berikut daftar isi dari buku informasi umum dan instruksi. 2. Bukti transaksi. Di dalam bukti transaksi terdapat beberapa kertas yang dicetak berbeda warna, yang memiliki tujuan dan maksud tertentu, tergantung dari transaksi yang dilakukan. Warna merah muda tercatat sebagai transaksi kredit atau pengeluaran. Warna putih dengan teks berwarna hitam, berjudul Perintah Penarikan Cek, tercatat sebagai penarikan cek, yaitu termasuk ke dalam transaksi kredit atau pengeluaran. Warna biru tercatat sebagai kredit atau pengeluaran. Warna hijau yang berjudul Bukti Penerimaan Kas, tercatat sebagai transaksi debit atau pemasukan. Warna putih dengan teks berwarna hijau yang berjudul Catatan Kas Mingguan, tercatat sebagai transaksi debit atau pemasukan. Warna kuning yang berjudul Memo, tercatat sebagai transaksi kredit atau pengeluaran. 3. Buku cek. Buku cek memiliki fungsi untuk menjadi tanda bukti bahwa ada penarikan uang yang digunakan untuk membayarkan sesuatu, dan buku cek masih berhubungan dengan transaksi kredit atau pengeluaran. Buku cek memiliki hubungan khusus, yaitu dengan bukti transaksi warna putih dengan teks berwarna hitam. 4. Buku jurnal dan formulir-formulir. Di dalam buku jurnal dan formulir-formulir terdapat beberapa bagian dan pencatatan dari semua transaksi. Bagian-bagian tersebut ialah A. Jurnal umum, B. Jurnal penerimaan kas yang di dalamnya terdapat debit dan kredit, C. Halaman pendukung yang di dalamnya terdapat neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, rugi laba, dan neraca. D.
laporan rugi laba. E. Neraca. F. Daftar piutang dagang dan daftar utang dagang. G. Neraca saldo setelah tutup buku. 5. Buku pembantu. Di dalam buku pembantu terdapat 2 lembar kertas berwarna putih, tetapi dibedakan dengan warna teks dan juga judulnya. Di kertas pertama, ada kertas berwarna putih dengan teks hitam dan diberikan judul sebagai buku pembantu piutang. Di kertas kedua, ada kertas berwarna putih dengan teks merah muda dan diberikan judul sebagai buku pembantu utang. 6. Buku besar. Di dalam buku besar terdapat pencatatan setiap transaksi dengan nama yang berbeda-beda dan memiliki susunan atau kode transaksi. Berikut gambar kode transaksi dan namanya. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah melihat video saya mengenai UAS Praktikum Akuntansi Usaha Dagang Elektronika bagian 1.